Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan tetap mengambil satu judul, tetapi judul ini masih mengarah terhadap manusia tersebut. Judul yang ingin saya ambil, apa yang dia lakukan di belakang kamu? Apakah ada suatu tindakan yang dimana mengarah terhadap tindakan yang bersifat negatif, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut ini ada kaitannya terhadap situasi komitmen yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan situasi tersebut? Saya rasa kondisi komitmen yang pernah dia berikan terhadap diri kamu ini adalah kondisi komitmen yang dimana bersifat toksik, bersifat drama, bersifat manipulatif, bersifat NPD, dan bersifat playing victim serta victim mentality. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu seperti menceritakan bahwasannya manusia itu datang di dalam kondisi kehidupan kamu di atas dasar satu komitmen. Kedatangan dia hanya mencari sesuatu hal yang bersifat keuntungan yang bisa dia terima. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 7 pedang. Pedang yang saya katakan, saya rasa manusia itu pernah memberikan diri kamu situasi yang dimana kamu sulit untuk mencari kesalahan yang dia lakukan. Sekalipun diri kamu mendapatkan apa yang menjadi kesalahan yang dia lakukan di atas dasar komitmen tersebut,
Saya rasa belum tentu kesalahan yang kamu dapatkan bisa membenarkan diri kamu, karena memang orang yang dihadapkan terhadap diri kamu jauh lebih pintar daripada diri kamu. Ya, kalau saya contohkan, kemungkinan besar manusia yang dihadapkan terhadap diri kamu, kalau masuk di dalam ajang piala Oscar atau Panasonic Global Awards, mungkin semua piala dia borong dan semua piala dia menangkan tanpa ada nominasi yang lain. Akan dia borong, akan dia bawa pulang karena memang pintar untuk mengendalikan berbagai situasi. Kan seperti itu yang dia lakukan terhadap diri kamu. Hanya demi mencari keuntungan, dia mencoba untuk memberikan kondisi yang dimana dia yang merasa seperti korban, padahal dia yang sudah mengkorbankan diri kamu. Merasa seperti orang yang terzolimi, padahal dia yang sudah menzolimi diri kamu. Apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, itu belum mengarah terhadap judul yang saya katakan tadi. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, ya kartu ini membenarkan judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Manusia itu masih ada tindakan yang ingin dia lakukan di belakang kamu. Masih ada satu tindakan atau satu keadaan yang ingin dia lakukan di belakang kamu, di mana tindakan atau keadaan ini lagi-lagi dia akan membuktikan untuk diri kamu yang dimana kamu masih sulit untuk melupakan dia. Kartu yang saya pegang ini berbicara secara kecurangan, berbicara secara kelicikan, berbicara dalam kondisi apa agar diri dia masih menempel di dalam pemikiran kamu. Atau bisa saja di belakang kamu ini manusia menggiring opini agar opini yang dia giring terhadap orang lain, agar orang lain terkesan menilai diri kamu yang mencurangi komitmen. Mantap kali ini manusia, Wak Geng. Ketika bersama dengan diri kamu dia mencurangi. Ketika tidak bersama dengan diri kamu masih ada tindakan yang bersifat negatif yang ingin dia lakukan kembali. Muncul kartu Five of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Sekalipun ada tindakan yang ingin dia lakukan di belakang kamu, itu adalah suatu ungkapan yang dimana diri dia benar-benar ada kondisi kehilangan kebahagiaan ketika kamu pergi dari kehidupan dia. Tindakan yang saya katakan tadi itu seperti mencerminkan diri dia yang bersedih. Tindakan yang saya katakan tadi itu seperti ungkapan yang dimana diri dia merasa menyesal, tetapi penyesalan ini karena memang dia sulit untuk meyakinkan diri kamu kembali. Dengan cara kecurangan dialah yang bisa dia lakukan agar dia bisa mendapatkan diri kamu lagi. Muncul kartu King of Pentacles. King of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan judul yang saya katakan tadi.
Membenarkan dalam arti apa? Ini orang masih akan datang terhadap diri kamu, tetapi kedatangan dia harus perlu kamu berikan rasa kewaspadaan di dalam diri kamu. Harus perlu kamu memberikan rasa kewaspadaan. Walaupun saya mengatakan dari kemunculan kartu 5 cawan yang dimana saya tadi berbicara manusia itu menyesal, belum tentu penyesalan dia ini mengubah apa yang menjadi karakter yang dia miliki berupa keserakahan. Bisa saja tindakan yang dia lakukan di belakang kamu agar kamu bisa tersedot kembali secara energi, di mana ketika kamu tersedot secara energi, manusia itu ingin numpang hidup kembali terhadap diri kamu agar kamu memperbaiki apa yang menjadi kerusakan di dalam kondisi ketidakstabilan keuangan dia. Muncul kartu Six of Cups. Six of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, saya rasa dalam waktu dekat ini orang masih akan memberikan diri kamu bentuk komunikasi. Dia masih akan memberikan diri kamu suatu bentuk komunikasi, tetapi komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu itu seperti ada alasan. Alasan yang ingin saya katakan terhadap diri kamu karena memang dia ini masih menginginkan suatu bentuk pertemuan kembali. Di mana pertemuan pertemuan yang saya katakan karena memang situasi pemikiran dia masih menyimpan berupa kenangan manis dari diri kamu. Walaupun saya mengatakan manusia itu masih ingin bertemu, pertemuan yang akan dia lakukan terhadap diri kamu itu harus membuat diri kamu memakai logika apa tujuan dari pertemuan tersebut. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pendeta. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik, saya rasa diri kamu akan termakan kembali dari ucapan atau perkataan yang akan dia berikan kembali terhadap diri kamu. Kalau seandainya manusia ini sempat atau ingin memberikan diri kamu komunikasi, apa yang dia berikan itu harus bisa kamu jeli secara logika kamu. Jangan sampai diri kamu ini merasa ceroboh karena kecerobohan yang akan kamu lakukan apabila manusia itu datang kembali. Niat dia ini tidak baik, wak geng. Muncul kartu Nine of Wands. Nine of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya ini orang melakukan kecurangan terhadap diri kamu di belakang karena memang dia sadar kondisi kamu membatasi apa yang menjadi koneksi. Dia melakukan kecurangan karena dia paham posisi diri kamu ini sudah merasa ketakutan, ilfil, dan merasa tidak ingin lagi memberikan kepercayaan terhadap manusia tersebut. Muncul kartu Six of Wands.
kartu tongkat lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-6 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Dia melakukan kecurangan di belakang kamu karena memang ini orang ingin merasakan kembali bagaimana situasi ketika dia hidup kembali terhadap diri kamu secara kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti apa? Dia ingin numpang hidup lagi. Dia ingin mendapatkan apa yang menjadi keuntungan. Nih, dia geng. Muncul kartu Three of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, saya rasa satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Dia ingin melakukan kecurangan di belakang kamu karena memang kecurangan yang ingin dia lakukan, dia ingin kembali untuk memulai kehidupan yang dimana dia bisa mendapatkan keceriaan, kegembiraan, dan ketulusan kamu lagi. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Three of Cups yang terdiri dari 3 cawan sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.